diizinkan oleh Allah untuk berada di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal, dengan aktivitas yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat Istiqlal yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana itu menjadi sebuah pertanda bahwa kita diizinkan oleh Allah untuk berada di bulan yang penuh dengan rahmat ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal, dengan aktivitas yang positif. Salah satunya yaitu dengan talabul ilmi atau belajar, gitu ya. Jadi di sini saya akan sedikit menguraikan tentang seorang tokoh sahabiat di zaman Rasulullah. Beliau adalah perempuan yang sangat mulia, perempuan yang penuh dengan suri tauladan, perempuan yang dikenal dengan kecerdasannya, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau lahir dari kedua orang tua yang sangat mulia. Ayah beliau yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Secara tidak langsung beliau belajar Islam sejak lahir dari ayahnya. Kemudian beliau melanjutkan belajarnya begitu setelah beliau menikah bersama baginda Rasulullah SAW. Sudah barang tentu banyak pelajaran yang didapatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu hidup bersama Nabi hingga 9 tahun lamanya. Karena usia 18 tahun baginda Nabi itu wafat. Nah, mungkin di sini saya akan meringkas 3 karakter dari Sayyidah Aisyah. Yang pertama yaitu beliau adalah seorang perempuan yang kritis. Mengapa dikatakan kritis? Ya karena Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya beliau adalah perempuan di mana zaman itu tidak ada yang lebih baik darinya dalam hal ingatan, dalam hal kecerdasan, dalam hal kefakihannya, dalam beragama. Sehingga beliau menjadi mercusuar keilmuan di zamannya. Dikatakan beliau hidup dari masa Khulafaur Rasyidin hingga para tabi'in, hingga Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kecerdasannya ini ditampakkan dengan banyaknya hadis yang beliau riwayatkan. Beliau bersanding dengan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, dan beliau berada di urutan keempat, yakni meriwayatkan hingga 2210 hadis. Ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Beliau tidak hanya hafal riwayah wa diroyah, tidak hanya hafal sanad dan matanya saja, tetapi beliau ini memahami isi dari hadis tersebut. Sehingga banyak sekali para sahabat yang menanyakan hukum-hukum atau hadis-hadis terkait hadis baginda Nabi.
Jadi setelah baginda Nabi wafat, nah di Masjid Nabawi itu terdapat madrasah-madrasah yang mengkaji agama Islam, dan madrasah Sayyidah Aisyah menjadi madrasah terbesar di zamannya. Nah, sifat kritis beliau ini ditunjukkan ketika Abu Hurairah datang kepada Sayyidah Aisyah menanyakan sebuah hadis yang berbunyi, yaqta'u sholatul mar'il muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu muakhiratir rahli al mar'ah wal himar wal kalb al aswad, akhrajahu Muslim. Nah, jadi maksudnya itu sholat seseorang batal karena tidak ada pembatas yang menghalangi melintasnya seseorang disebabkan melintasnya perempuan, keledai, anjing yang hitam. Kemudian Sayyidah Aisyah memprotes hadis tersebut. Kalian sudah menyamakan perempuan dengan anjing dan keledai. Nah, beliau tidak terima begitu ya, karena pada kenyataannya suatu hari Sayyidah Aisyah pernah berada di hadapan Rasulullah ketika Nabi Muhammad sedang sholat. Jadi Nabi Muhammad sholat, kemudian di hadapannya itu ada Sayyidah Aisyah, dan Nabi tidak membatalkan sholatnya. Nah, jadi dari situ Sayyidah Aisyah memprotes hadis yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia ini tentunya bagi seluruh istri baginda Nabi, para ummahatul mukminin, itu adalah suatu kepastian begitu ya. Nah, di sini ditunjukkan ketika beliau diterpa hadithul ifki atau berita hoaks kalau zaman sekarang kita katakan. Saat itu beliau ditimpa fitnah yang mengatakan beliau telah selingkuh dengan salah satu sahabat bernama Sofwan bin Mu'attal. Nah, dalam ekspedisi Mustalik, jadi setelah kemenangan umat Islam di ekspedisi tersebut, di perang tersebut, Sayyidah Aisyah pulang di perjalanan, ternyata kalungnya itu hilang. Nah, dari sana beliau mencari, setelah ketemu si kalungnya tersebut, ternyata para rombongan baginda Nabi itu sudah pulang terlebih dahulu. Nah, dari situ beliau menyangka bahwa para pembawa tandu itu akan mengetahui bahwa beliau tertinggal. Namun nyatanya hingga larut malam para sahabat itu tidak kembali pulang. Akhirnya melewatlah sahabat Sofyan itu. Nah, dari situ kemudian beliau karena rasa iba begitu ya, gak mungkin seorang istri baginda Nabi itu dibiarkan berada di sana sendirian. Akhirnya dipersilahkanlah beliau naik ke untanya. Dari sana, setelah kejadian tersebut timbullah gonjang-ganjing dari umat Islam itu mulai membicarakan hal tersebut. Nah, hoax ini pertama kali disebarkan oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dari situ hubungan antara baginda Nabi dengan Sayyidah Aisyah merenggang hingga Nabi itu berdiskusi dengan para sahabat tentang bagaimana yang harus beliau lakukan gitu. Hingga suatu hari baginda Nabi itu berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Sayyidah Aisyah, jikalau memang kamu benar melakukan hal tersebut, maka bertaubatlah kepada Allah. Dan jika memang itu tidak benar, maka tunggulah kabar dari Allah." Kemudian Sayyidah Aisyah dengan tegasnya mengatakan bahwa, "Wahai Rasulullah, jika misalkan saya mengiyakan apa yang engkau katakan, berarti saya mengamini, saya melakukan hal tersebut, tapi saya tidak demikian. Nah, maka saya akan menunggu kabar dari Allah." Nah, ini hawa panas ini terjadi hingga 1 bulan lamanya, dan ada yang mengatakan hingga 40 hari.
Dari situ karena kesabaran, karena ketabahan Sayyidah Aisyah, beliau diberi kabar oleh Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 11. Nah, di sana dikatakan bahwa ternyata berita tersebut berita yang bohong yang datang dari kalangan baginda Nabi sendiri. Nah, jika hal tersebut menimpa diri kita, tentunya bisa jadi kita akan memberontak begitu ya, karena sesuatu yang bukan terjadi pada diri kita lalu dituduhkan, itu sangat luar biasa sakit hati, luar biasa tidak mengenakan hati. Tetapi Sayyidah Aisyah dengan sifatnya yang yang sabar, dengan penuh ketakwaan, beliau menunggu kabar tersebut dari Allah. Kemudian yang ketiga yaitu beliau memiliki karakter dermawan. Nah, sebenarnya karakter dermawan ini merupakan karakteristik atau genetik dari orang Arab sendiri. Karena dikatakan orang Arab itu sangat bangga sekali ketika mereka bisa berderma kepada orang lain. Diceritakan orang-orang Arab itu suka menyimpan obor atau lilin di depan rumahnya. Nah, untuk apa? Untuk menerangi orang yang orang-orang musafir yang melewati rumah tersebut. Bahkan itu menandakan bahwa mereka itu mereka itu memberi penganan untuk mereka yang misalkan membutuhkan. Nah, bahkan ada dikatakan juga beliau ini orang-orang Arab ini senang mencari tamu. Nah, jadi saking senangnya memberi, akhirnya beliau suka memberi mencari tamu begitu. Mencari tamu dengan cara apa? Jadi mereka memiliki piaraan anjing, kemudian anjingnya itu disuruh mencari orang yang ada di padang pasir yang sedang kelaparan, kemudian diarahkan ke rumah majikannya. Nah, itu saking memang mereka merasa bangga untuk memberi. Nah, begitupun dengan Sayyidah Aisyah. Beliau ini sangat-sangat dikenal sebagai seorang yang dermawan. Nah, diceritakan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghairu tamratin fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha walam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala manubatulya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitron minan nar. Nah, jadi diceritakan ada seorang ibu yang mendatangi Sayyidah Aisyah dengan membawa 2 orang anak. Nah, di situ beliau meminta kepada Sayyidah Aisyah barangkali ada sesuatu yang bisa dimakan gitu. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa beliau tidak memiliki sama sekali makanan kecuali 1 buah kurma. Akhirnya kurma tersebut beliau berikan kepada sang ibu, dan sang ibu tersebut membagi kurma tersebut kepada anak-anaknya. Nah, kemudian Nabi datang. Kemudian Nabi dawuh begitu ya. Barang siapa yang diserahi anak perempuan, lalu ia mendidiknya dengan baik, anak-anak mereka itu, maka itu akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka. Nah, jadi jika kita kembali kebanyakan dari diri kita ya, jika hal itu menimpa pada diri kita, tentunya kita akan memikirkan diri kita terlebih dahulu sebelum orang lain. Namun Sayyidah Aisyah tidak demikian. Bahkan suatu hari Muawiyah bin Abu Sufyan itu pernah memberikan hadiah 1000 dirham. Pada hari itu juga sebelum matahari terbit, dirham tersebut sudah dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian pelayannya bertanya,
wahai Sayyidah Aisyah, kalau saja uang itu dibelikan 1 dirham untuk kamu berbuka puasa, sepotong daging aja, padahal bisa kamu beli, begitu ya katanya. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, kalau kamu bilang dari tadi mungkin akan saya belikan, begitu ya. Nah, dari sini terlihat sekali bahwa beliau itu sangat-sangat dermawan, sampai diri sendirinya pun tidak difikirkan gitu. Nah, mungkin benang merah yang dapat kita tarik dari sifat-sifat Sayyidah Aisyah ini di bulan suci Ramadan ini, tentunya karakteristik ini bisa menjadi tauladan bagi kita semua. Di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in halaman 194 karangan Imam Nawawi. Nah, beliau mengatakan bahwa salah satu kesunahan dari ibadah puasa itu yaitu memperbanyak bersedekah, karena hal tersebut sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Jadi Nabi itu memang pada dasarnya sangat suka sedekah. Namun ketika bulan suci Ramadan ini beliau lebih semangat untuk mendermakan hartanya. Nah, jadi tidak salah begitu ya, jika kita memiliki kelebihan, kita bisa mendermakan semampunya kita. Jangan sampai kita memberi tetapi kita kita kekurangan begitu ya. Jadi tetap memberi semampu kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.